أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Oke, kalau gitu langsung saja kita kuy. Sebelum kita membahas apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita harus tahu dulu apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar atau aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu negara. Nah, dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut dengan constitution, sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan constitutie. Dan dalam bahasa Latin dikenal dengan constituante. Konstitusi ini bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Artinya, konstitusi tertulis memiliki bentuk fisik, biasanya berbentuk buku atau suatu kitab. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi tertulis dari negara Indonesia. Kemudian, konstitusi tidak tertulis maksudnya adalah merupakan sebuah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Artinya, konstitusi tidak tertulis itu tidak ada bentuk fisiknya atau tidak ditulis dalam suatu kitab atau dalam suatu buku. Jadi bentuknya seperti apa? Nah, konstitusi tidak tertulis ini berbentuk kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan kenegaraan. Contohnya misalnya adalah bahwa setiap tanggal 16 Agustus Presiden akan berpidato. Nah, hal ini merupakan contoh dari kebiasaan ketatanegaraan Indonesia. Tidak ada tulisan formal apapun yang mengatur bahwa Presiden setiap tanggal 16 Agustus harus berpidato. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan, maka Presiden selalu melakukan hal tersebut. Dan jika tidak dilakukan, akan menjadi sesuatu yang aneh. Dari pengertian sebelumnya, seharusnya sudah bisa kita kesimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis dari negara Indonesia. Namun, kalau mau dirinci lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional merupakan kerangka dasar, aturan dasar, dan tugas-tugas pokok yang ditujukan untuk penyelenggaraan negara maupun kehidupan bernegara. Hal ini berarti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma hukum di bawahnya. Maksud dari hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar merupakan hukum yang berlaku dan yang paling tinggi bagi negara Indonesia dan menjadi alat pengontrol untuk hukum di bawahnya. Artinya, tidak boleh ada aturan atau hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai catatan, ini berbeda dengan Pancasila. Kalau Pancasila adalah dasar negara, sementara Undang-Undang Dasar kita adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia. Sebagai konstitusi tertulis dari negara Indonesia, Undang-Undang Dasar kita memiliki beberapa sifat. Yang pertama, tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas
dan juga tertulis. Artinya undang-undang kita ini atau undang-undang dasar kita ini ada dalam bentuk dokumen fisik yang berisikan tulisan-tulisan yang memuat aturan-aturan dasar. Yang kedua, singkat. Undang-undang dasar kita itu memuat aturan-aturan pokok saja bagi penyelenggaraan negara. Sementara rincian dari makna dalam aturan tersebut nanti akan dirinci dalam undang-undang. Kemudian, supel. Undang-undang dasar kita disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Artinya, kita bisa merubah undang-undang dasar kita menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tidak semudah itu. Ini berkaitan dengan sifat yang keempat, bahwa undang-undang dasar kita rigid. Bisa diubah, tapi memerlukan cara yang khusus atau istimewa. Jadi, kita bisa merubah undang-undang dasar, namun itu tidak mudah. Selanjutnya, selain memiliki sifat, undang-undang dasar kita juga memiliki fungsi. Fungsi pertama adalah sebagai hukum dasar. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa undang-undang dasar kita memiliki fungsi sebagai hukum dasar, yaitu dia menjadi dasar bagi pelaksanaan atau bagi pembentukan undang-undang di bawahnya atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jadi, segala aturan yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Atau segala aturan hukum di Indonesia harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sebagai alat kontrol. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini berperan sebagai atau berfungsi juga sebagai alat kontrol. Nah, maksudnya adalah Undang-Undang Dasar menjamin apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau pas, cocok dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu tadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Jadi fungsi sebagai alat kontrol memastikan bahwa aturan yang lebih rendah itu sesuai dengan hukum dasar yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sebagai pengatur. Maksudnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Berikutnya adalah sebagai penentu. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan juga kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Artinya, Undang-Undang Dasar kita itu mengatur penentuan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara, hak dan kewajiban para aparatur negara, dan juga hak serta kewajiban dari negara itu sendiri. Oh iya, kalau citizen tahu contoh-contoh penerapan dari fungsi ini, silakan tulis di kolom komentar. Berkaitan dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional bisa digambarkan seperti ini. Nah, posisi atau kedudukan dari Undang-Undang Dasar kita itu ada di paling tinggi. Itu semua diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua aturan. Yang tahun 2000 itu sudah tidak berlaku lagi ya. Sekarang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Posisi Undang-Undang Dasar 45 seperti yang saya katakan barusan itu berada di paling tinggi atau menjadi sumber atau juga bisa dibilang sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Diikuti oleh TAP MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi itulah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن